Ya, udah pada ngantuk? Jangan dong. Kasihan aku dong, sendirian. Oke, masih dilanjut ya kebersamaan kita di Halo Kota Batik untuk sesi pertama. Ada serbuk Senin Berbuku. Ya. Bukunya keren, Psikologi of Money, Morgan Housel. Cocok banget nih dibaca sampai rampung. Wah, akhirnya aku selesai juga ya. Baca bukunya. Coba deh kalau misalkan gak ada serbuk, saya mungkin gak akan selesai baca buku ini. Baik, saya masuk ke tambahannya ya, suplemen dari buku ini. Ini menarik karena ini akan mengurai apa-apa sih yang disampaikan oleh Morgan dalam menguraikan cerita-cerita yang lalu-lalu di bab sebelumnya mengenai resesi ekonomi Amerika dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk mengerti psikologi konsumen modern dan mengetahui kemana mereka mungkin menuju kelak, Anda harus tahu bagaimana mereka sampai di sini. Bagaimana kita semua sampai di sini. Jika Anda tertidur pada tahun 1945 dan baru bangun pada tahun 2020, Anda tak bakal mengenali dunia di sekeliling Anda. Bayangin, iya ya, pasti. Ya seperti inilah, seperti Ashabul Kahfi ya. Ditidurkan sampai 300 lebih ya, tahun lebih gitu. Begitu bangun, asing gitu. Nah, jumlah pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode itu nyaris tak ada tandingannya. Jika Anda melihat tingkat kekayaan di New York dan San Francisco, Anda bakal kaget. Jika Anda membandingkannya dengan kemiskinan Detroit, Anda akan kaget. Jika Anda melihat harga rumah, biaya kuliah, dan perawatan kesehatan, Anda bakal kaget juga. Jika Anda melihat bagaimana rata-rata orang Amerika berpikir mengenai tabungan dan belanja secara umum, Anda bakal kaget. Dan jika Anda mencoba berpikir mengenai narasi yang masuk akal mengenai bagaimana semua itu terjadi, tebakan saya adalah bahwa Anda bakal salah total. Karena yang terjadi tidak intuitif dan tidak bisa diperkirakan. Yang terjadi di Amerika sejak akhir Perang Dunia Kedua adalah cerita konsumen Amerika. Ceritanya membantu menjelaskan mengapa orang berpikir mengenai uang sebagaimana adanya sekarang. Cerita pendeknya, dulu segalanya sangat tak pasti, kemudian sangat baik, kemudian cukup buruk, kemudian benar-benar baik, kemudian benar-benar buruk, dan sekarang kita ada di sini. Dan saya pikir ada narasi yang menautkan segala peristiwa itu. Bukan laporan rinci, melainkan cerita mengenai bagaimana segalanya cocok. Karena ini upaya menautkan peristiwa-peristiwa besar, ada banyak rincian kejadian selama masa itu yang dilewatkan. Saya bisa sepakat dengan siapapun yang menunjukkan hal-hal yang saya lewatkan. Tujuannya di sini bukan menjabarkan tiap kejadian, melainkan melihat bagaimana satu permainan mempengaruhi yang berikutnya. Begitulah cara konsumen modern muncul. Pertama, Agustus tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Menyerahnya Jepang adalah hari paling bahagia dalam sejarah Amerika, tulis New York Times. Namun ada pepatah, sejarah hanyalah satu kejadian sesudah kejadian lainnya. Kebahagiaan karena berakhirnya perang segera disusul pertanyaan, apa yang terjadi sekarang? 16 juta orang Amerika, 11% penduduk ikut perang. Sekitar 8 juta pergi ke luar negeri. Rata-rata umur mereka 23 tahun. Dalam 18 bulan, semuanya kecuali 1,5 juta bakal pulang dan melepas seragam tentara. Kemudian apa? Apa yang akan mereka lakukan sesudahnya? Di mana mereka akan bekerja? Di mana mereka akan tinggal? Itu pertanyaan-pertanyaan paling penting pada masa tersebut karena dua alasan. Satu, tak ada yang tahu jawabannya. Dua,
Jika tidak bisa dijawab dengan cepat, skenario paling mungkin di mata banyak ahli ekonomi adalah bahwa ekonomi bakal kembali ke lembah depresi besar. 3 masalah sudah membesar selama perang. Yang pertama, pembangunan rumah berhenti karena hampir semua kapasitas produksi dialihkan untuk membuat perbekalan perang. Tak sampai 12.000 rumah per bulan dibangun pada tahun 1943, setara kurang daripada 1 rumah per kota di Amerika. Para serdadu yang pulang menghadapi kekurangan rumah yang parah. Yang kedua, pekerjaan spesifik yang ada selama perang membuat kapal, tank, dan pesawat terbang tiba-tiba tak diperlukan lagi sesudah perang, berhenti dengan kecepatan dan skala yang jarang dilihat di bisnis swasta. Tak jelas di mana para mantan serdadu bakal bekerja. Yang ketiga, angka pernikahan naik selama dan sesudah perang. Para serdadu tak ingin kembali ke rumah orang tua. Mereka ingin berkeluarga di rumah sendiri dengan pekerjaan bagus segera. Itu membuat khawatir para pembuat kebijakan, terutama karena depresi besar masih belum lama berlalu, berakhir baru 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 1946, Council of Economic Advisor memberikan laporan ke Presiden Truman, memperingatkan depresi berskala penuh akan terjadi dalam 1-4 tahun ke depan. Mereka menulis di memo lain pada tahun 1947 merangkum pertemuan dengan Truman. Boleh jadi kita ada dalam suatu periode resesi ketika kita harus sangat yakin mengenai kepastian apakah kekuatan resesi bisa berisiko lepas kendali. Ada prospek lumayan besar yang seharusnya tak diabaikan, bahwa kemerosotan lebih lanjut dapat menaikkan bahaya spiral turun ke kondisi depresi. Rasa takut itu diperparah fakta bahwa ekspor tak dapat diandalkan langsung untuk pertumbuhan, karena 2 ekonomi terbesar lain, Eropa dan Jepang, sedang hancur dan menghadapi krisis kemanusiaan. Amerika sendiri terlilit utang yang lebih besar daripada sebelumnya, membatasi stimulus langsung dari pemerintah. Jadi, kami melakukan sesuatu mengenai hal itu. Yang kedua, suku bunga rendah dan kelahiran konsumen Amerika yang disengaja. Hal pertama yang kami lakukan untuk menjaga ekonomi tak tenggelam sesudah perang adalah menjaga suku bunga tetap rendah. Itu bukan keputusan mudah, karena ketika para serdadu pulang dan mendapati kekurangan segala hal, dari pakaian sampai mobil, inflasi sempat naik sampai 2 digit. Federal Reserve tak independen secara politis sebelum 1951. Presiden dan Fed dapat melakukan koordinasi kebijakan. Pada tahun 42, Fed mengumumkan bakal menjaga suku bunga jangka pendek di 0,38% untuk membantu membiayai perang. Suku bunga tak berubah sedikit pun selama 7 tahun berikutnya. Imbal hasil obligasi Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap di bawah 2% sampai pertengahan tahun 50-an. Alasan tersurat menahan suku bunga tetap rendah adalah menekan biaya pendanaan perang sebesar kira-kira 6 triliun dolar. Namun, suku bunga rendah juga menyebabkan sesuatu yang berbeda bagi semua prajurit yang pulang. Pinjaman untuk membeli rumah, mobil, peralatan, dan mainan jadi benar-benar murah. Itu bagus dari sudut pandang pembuat kebijakan yang paranoid. Konsumsi menjadi strategi ekonomi eksplisit pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Era penghematan dan tabungan untuk mendanai perang segera berubah menjadi era promosi aktif belanja. Ahli sejarah Princeton, Sheldon Garen menulis, sesudah tahun 45, Amerika kembali menjauh dari pola promosi menabung di Eropa dan Asia Timur.
Politikus, pebisnis, dan pemimpin buruh semuanya mendorong orang Amerika berbelanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dua hal mendorongnya. Yang pertama adalah GI Bill, menawarkan kesempatan KPR yang baru pertama kali terjadi. 16 juta veteran dapat membeli rumah, sering tanpa uang muka, tanpa bunga pada tahun pertama, dan suku bunga tetap yang begitu rendah, sehingga cicilan KPR bulanan dapat lebih rendah daripada uang sewa rumah. Yang kedua adalah ledakan kredit konsumen, dimungkinkan oleh pelonggaran aturan era depresi. Kartu kredit pertama diperkenalkan pada tahun 50. Kredit toko, angsuran, kredit pribadi, kredit gaji, semua bangkit. Dan bunga atas segala utang termasuk kartu kredit bisa mengurangi pajak pada waktu itu. Rasanya enak, jadi kami memakan banyak. Cerita sederhana di tabel sederhana. Tahun 45, total utang rumah tangga Amerika Serikat mencapai 29,4 miliar dolar. Tahun 55, total utang rumah tangga di Amerika Serikat mencapai 125,7 miliar dolar. 10 tahun berikutnya, yaitu tahun 65, total utang rumah tangga Amerika Serikat mencapai 331,2 miliar dolar. Utang rumah tangga pada periode 50-an tumbuh 1,5 kali lebih cepat daripada selama maraknya utang pada tahun 2000-an. Yang ketiga, ledakan permintaan barang yang didorong ledakan kredit dan ledakan produktivitas tersembunyi pada tahun 30-an menyebabkan ledakan ekonomi. Dasawarsa 30-an adalah yang paling berat secara ekonomi dalam sejarah Amerika. Namun ada sisi baik yang baru diketahui sesudah dua dasawarsa. Karena kebutuhan, depresi besar atau Great Depression mendorong pencarian jalan, produktivitas, dan inovasi. Kami tak memperhatikan ledakan produktivitas pada tahun 30-an karena semua orang fokus ke betapa buruk keadaan ekonomi. Kami tak memperhatikannya pada tahun 40-an karena semua orang fokus ke perang. Kemudian tahun 50-an dan kami tiba-tiba menyadari, wow, kita punya beberapa ciptaan baru yang hebat dan kita sangat jago membuatnya. Alat rumah tangga, mobil, telepon, AC, listrik. Hampir mustahil membeli banyak barang kebutuhan rumah tangga selama perang, karena pabrik-pabrik dijadikan tempat membuat senjata dan kapal. Akhirnya tercipta penumpukan permintaan barang dari para prajurit sesudah perang. Sesudah menikah, ingin melanjutkan kehidupan dan bisa mendapatkan kredit konsumen murah, mereka berbelanja banyak sekali, lebih banyak daripada yang pernah terjadi di Amerika. Frederick Lewis Allen menulis di dalam bukunya The Big Change. Pada tahun-tahun sesudah perang, petani membeli traktor baru, alat pemetik jagung, mesin pemerah sapi elektronik. Dia dan para tetangganya mengumpulkan banyak mesin pertanian untuk dipakai bersama. Istri petani mendapat kulkas elektrik putih kemilau yang dia idam-idamkan dan harganya tak pernah terjangkau selama depresi besar, dan mesin cuci terbaru serta lemari pembeku. Keluarga di pinggir kota memasang mesin pencuci piring dan membeli mesin pemotong rumput. Keluarga di tengah kota menjadi pelanggan binatu otomatis dan membeli televisi untuk ruang tengah. Kantor suami memasang AC dan begitulah seterusnya. Benar-benar besar perubahannya. Manufaktur mobil dan truk komersial nyaris berhenti pada tahun 42 sampai 45. Kemudian 21 juta mobil dijual antara tahun 45 sampai dan 49. 37 juta lain dijual pada tahun 55. Tak sampai 2 juta rumah dibangun dari tahun 40 sampai 45. Kemudian 7 juta dibangun pada antara tahun 45 sampai 50. 8 juta lagi dibangun
sampai pada tahun 1955. Ledakan permintaan barang dan kemampuan kami membuat barang menciptakan lapangan kerja bagi para prajurit yang pulang dan pekerjaannya bagus. Campurkan itu dengan kredit konsumen dan kapasitas belanja Amerika meledak. Federal Reserve menulis di Presiden Truman pada tahun 51. Sampai tahun 50, total belanja konsumen ditambah konstruksi hunian mencapai sekitar 203 miliar dolar atau kira-kira 40% di atas tingkat tahun 1944. Jawaban bagi pertanyaan, apa yang Anda lakukan semua prajurit itu sesudah perang? Jadi jelas, mereka akan membeli barang dengan uang dari pekerjaan membuat barang baru, dibantu uang pinjaman berbiaya murah untuk membeli lebih banyak barang. Nah, lalu apa lagi yang keempat? Ini dia, yang keempat. Saya akan bacakan untuk Anda. Tapi kita simak dulu ya lagu ya. Yang mau komen lagi silakan. Bisa gabung di 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912.